Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kehormatan dan keadilan. Ling Yuefeng tertawa mengejek diri sendiri. Hari ini, di mata setiap warga negara Blue Wind Nation, Villa Pedang Surgawi kita bahkan tidak memiliki sedikit pun kehormatan dan keadilan untuk dibicarakan. Terutama keluarga Kekaisaran Blue Wind, mereka sudah sangat membenci kita dan melihat kita sebagai musuh, jadi keadilan dan kehormatan apa yang masih perlu kita bicarakan? Ketidaksetiaanmu telah membuatku jijik, ketidakpedulianmu telah membangkitkan kebencianku, permaisuri ini akan selalu mengingat ini. Jika angin biru melihat fajar dan angin sepoi-sepoinya berhembus menuju pedang surgawi, tidak akan ada rekonsiliasi, karena hanya kebencian dan permusuhan yang tersisa, selamanya. Ini adalah surat yang ditulis secara pribadi oleh Permaisuri Chang Yue setelah keluarga Kekaisaran Blue Wind meminta bantuan sebanyak 9 kali dan permohonan mereka diabaikan semua. Itu adalah surat sutra yang telah dilemparkan ke gerbang Gunung Pedang Surgawi. Putri Chang Yue telah menghadiri 2 turnamen pemeringkatan Blue Wind sebelumnya, jadi dia secara pribadi mengunjungi Heavenly Sword Villa 2 kali. Kesan yang dia berikan kepada orang lain adalah bahwa dia selembut air, selembut angin, tapi sekarang, kata-kata yang dia tulis sendiri dipenuhi dengan kebencian dan tekad. Jelas sekali bahwa emosi yang dia rasakan terhadap mereka setelah mereka berulang kali mengabaikannya sebanyak 9 kali bukan lagi kekecewaan melainkan kebencian. Master Villa Pedang Surgawi Ling Yuefeng telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya di masa hidupnya, tetapi ketika dia secara pribadi memegang sehelai sutra itu, wajahnya menjadi merah sementara hatinya dipenuhi dengan penderitaan yang pahit. Villa Pedang Surgawi dan keluarga Kekaisaran Blue Wind memiliki sumpah bersama yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Jika salah satu dari mereka menghadapi bencana besar, yang lain akan memberikan segalanya untuk membantu. Sekarang keluarga Kekaisaran Blue Wind menghadapi krisis pemusnahan, antara menjaga keamanan villa atau menjaga kehormatan villa, dia memilih untuk menjaga keamanan villa. Karena Heavenly Sword Villa mendapat dukungan dari Mighty Heavenly Sword Regent, selama mereka tidak mengganggu keadaan saat ini, Divine Phoenix Empire pasti tidak akan memprovokasi mereka. Namun jika Heavenly Sword Villa benar-benar ikut campur, walaupun mereka bisa menutupi seluruh langit dengan satu tangan di Blue Wind Nation, bagaimana mungkin mereka bisa bernilai di hadapan Divine Phoenix Empire yang perkasa? Namun, keegoisan adalah keegoisan. Apapun alasannya, ini adalah karakteristik yang tidak dapat ditutup-tutupi. Jadi ketika Ling Tiani menyebutkan kehormatan dan keadilan, hati Ling Yuefeng dipenuhi dengan penderitaan yang pahit. Jadi, keputusanmu adalah berpura-pura tidak mengetahuinya. Ling Tiani berkata dengan suara yang sangat tenang tanpa memandangnya. Untuk dapat mendorong Frozen Cloud Asgard ke dalam kesulitan seperti itu, pihak lain pasti memiliki kekuatan yang tak terduga. Bahkan jika Villa Pedang Surgawi kita dimobilisasi sepenuhnya, kemungkinan besar kita tidak dapat membantu situasi ini. Selain itu, kami akan mengalami kerugian besar dan memicu kemarahan serta kebencian pihak lain. Ling Yuefeng memejamkan mata dan sosok yang lebih melamun dan halus daripada peri terlintas di benaknya, butuh 1000 tahun bagi Heavenly Sword Villa untuk mencapai titik ini. Sekarang, sebagai ketua Villa, saya menganggap keselamatan sekte kami sebagai hal terpenting di atas segalanya, tidak membantu keluarga Kekaisaran Blue Wind sudah merupakan pelanggaran terhadap instruksi leluhur dan kehormatan kami sendiri. Karena sudah begini, pelanggaran apa lagi? Saya yakin nenek moyang kita di surga pasti akan menyetujui tindakan kita. Bagaimanapun, Villa Pedang Surgawi saat ini tidak lagi seperti dulu, sebuah faksi kecil yang hanya memiliki beberapa ratus murid. Sebagai Villa Master sekarang, bagaimana saya bisa, demi orang lain, mempertaruhkan nyawa puluhan ribu orang yang tinggal di villa kami? Ling Tiani tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya,
dan hanya menghela nafas panjang dan berlarut-larut. Saya menyetujui keputusan suami saya. Pintu besar aula leluhur dibuka dan Suan Yuan Yufeng dengan santai berjalan masuk. Dia memberi hormat kecil kepada Ling Tiani dan berkata, "Ayah, suamiku, saya baru saja menerima transmisi suara 50.000 km dari Penatua Ling Kun yang memperingatkan kita bahwa jika kita menerima transmisi suara apapun dari Frozen Cloud Asgard yang meminta bantuan, kita harus mengabaikannya." Ling Tiani mencondongkan kepalanya sementara Ling Yuefeng berkata dengan alis berkerut, "Mungkinkah Ling Kun mengetahui orang mana yang menyerang Frozen Cloud Asgard?" Suan Yuan Yufeng mengulurkan tangan kanannya dan dia membuat gerakan kecil dan lembut dengan tangannya. Gerakan sederhana ini menyebabkan ekspresi Ling Yuefeng tiba-tiba berubah dan bahkan menyebabkan tubuh Ling Tiani menjadi kaku dalam sekejap. "Apa yang sedang terjadi?" Ling Yuefeng berkata dengan takjub. Frozen Cloud Asgard terletak di ujung utara Blue Wind, dan mereka hampir tidak memiliki dendam atau rasa terima kasih kepada kekuatan apapun yang terletak di luar Blue Wind, dan mereka bahkan belum pernah melakukan kontak dengan orang-orang ini sebelumnya, jadi kenapa mereka tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Frozen Cloud Asgard? Suan Yuan Yufeng dengan sungguh-sungguh menyatakan, Penatua Ling Kun telah menasihati bahwa dia tidak mengetahui motif di balik tindakan ini tetapi dia dapat menjamin bahwa itu adalah faksi tersebut. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang dipesan secara pribadi oleh tuan muda mereka. Jika kita benar-benar mengambil tindakan dan merusak pesta mereka, saya yakin Anda semua mengetahui temperamen tuan muda itu. Pada saat itu, bahkan jika ayahku secara pribadi melapor, dia juga tidak akan bisa melindungi Villa Pedang Surgawi. Suan Yuan Yufeng dengan lembut menggertakkan giginya, suaranya sedikit mereda dan kedalaman matanya bergetar karena kegembiraan dan menutupi kebencian karena cemburu. Frozen Cloud Asgard itu dipenuhi dengan pelacur dan penyihir, jadi bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka istana peri? Akan jauh lebih baik jika kelompok momok ini dimusnahkan dari muka bumi ini. Ling Yuefeng tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan sapuan lengan bajunya, dia mengumpulkan semua pecahan, Jewel of Ichisong, dan berkata sambil menghela nafas, "Ayah, masalah ini, kami akan memperlakukannya seolah-olah itu belum pernah terjadi sebelumnya." Ling Tiani perlahan mengulurkan tangannya dan di telapak tangannya ada giok transmisi suara berwarna ungu. Banyak jejak transmisi suara dapat dilihat pada permukaan giok transmisi suara ini, dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa itu juga merupakan teriakan bantuan dari Frozen Cloud Asgard. Dan satu-satunya orang di Frozen Cloud Asgard yang bisa melakukan transmisi suara kepadanya adalah nyonya besar mereka, Feng Qianhui. Giok transmisi suara segera hancur di tangan Ling Tiani dan hanya tinggal pecahan. Dia tidak berbalik dan mengikuti gelombang angin pedang, seluruh tubuhnya menghilang di depan Ling Yuefeng dan Suan Yuan Yufeng, tanpa meninggalkan satu kata atau suara pun. Angin biru paling utara, wilayah salju dengan es ekstrim. Sebuah penghalang besar berwarna biru es menutupi seluruh Frozen Cloud Asgard dan 12 orang berkumpul di luar penghalang itu. Di antara mereka, seorang pria berpakaian hijau meningkatkan seluruh energi dalam dirinya dan menghantamkan telapak tangannya ke penghalang. Darah berserakan di udara dan pria berpakaian hijau itu membuka telapak tangannya yang gemetar, jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya telah robek parah dan seluruh lengannya terasa sakit dan mati rasa. Dia menarik napas dengan keras dan berkata dengan marah dan jengkel, "Apa yang terjadi? Hanya Frozen Cloud Asgard, bagaimana mereka bisa memiliki pelindung sebesar ini tidak mungkin. Master Pavilion, haruskah kita meminta seorang tetua untuk datang juga?" tanya seorang pria berpakaian hitam di belakangnya. "Tutup mulutmu." Pria berpakaian hijau itu meraung, "Kami secara pribadi berjalan ke tempat rendahan ini, jadi jika kami meminta bantuan dari seorang tetua,
lalu martabat apa yang tersisa di masa depan, ya. Tidak perlu cemas. Lelaki tua berpakaian ungu itu menasihati dengan suara yang agak tenang, meskipun pelindung ini mungkin sangat tidak biasa, ia juga tidak akan bisa bertahan terlalu lama, dan tidak lama lagi, ia akan lenyap juga. Pada saat itu, Frozen Cloud Asgard akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kita. Hah! Pria berpakaian hijau itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum dingin, saya awalnya mengira ini akan menjadi misi yang sangat membosankan. Namun siapa sangka kalau Frozen Cloud Asgard ini ternyata berhasil memberikan kita kejutan yang besar. Dikatakan bahwa tempat ini hanya memiliki paling banyak 3 tahta, tetapi pada akhirnya, mereka sebenarnya memiliki 9 tahta dan Xia King Yue yang diinginkan tuan muda sebenarnya sudah menjadi tuan setengah langkah, dia benar-benar dapat menyebabkan salah satu jariku mengalami radang dingin, dan sekarang, pelindung seperti itu telah muncul juga. Saya sekarang berubah pikiran. Setelah penghalang ini lenyap, selain Xia King Yue, semua wanita lainnya harus mati. Ke-20 orang ini sama sekali tidak menyadari bahwa di udara 3000 km di atas mereka, ada sepasang mata jernih dan dingin yang diam-diam mengamati mereka, dan Frozen Cloud Asgard yang telah diselimuti oleh penghalang pelindung. Wanita ini lincah dan anggun seperti peri dan seluruh tubuhnya diselimuti awan dan kabut. Mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas, dan seseorang hanya bisa melihat samar-samar sepasang mata yang setenang mata air kuno. Hari ini masih tiba pada akhirnya. Dia menghela nafas pelan. Suaranya dingin tapi anggun, seolah tidak mengandung suka atau duka. Tuan, apakah Anda akan mengambil tindakan? Di sampingnya ada seorang gadis muda dengan sosok yang sangat cantik, berpakaian lengkap dengan warna biru. Gadis muda itu bertanya dengan hati-hati dan hormat sambil menatap wajahnya. Wanita berpakaian putih itu dengan samar menutup matanya, ketika aku pergi bertahun-tahun yang lalu, aku bersumpah untuk memutuskan semua hubungan dengan tempat ini, dan tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, aku akan menganggapnya sebagai takdir dan tidak ikut campur lebih jauh, mungkin itu sudah cukup untuk bertahan selama 1 milenium. Gadis berpakaian biru itu menggigit bibirnya dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, lalu mengapa guru memilih untuk tidak mempedulikan biayanya hari ini, dan pergi ke tempat ini? Guru sangat baik dan berhati lembut, pasti kamu masih mengkhawatirkan mereka, bukan? Manusia bukannya tanpa emosi. Jadi meskipun aku sudah bersumpah pada diriku sendiri, bagaimana aku bisa terbebas dari kekhawatiran? Wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara halus, bagaimanapun, ini dimulai karena aku, jadi menyaksikan akhirnya juga akan sepenuhnya memutuskan semua kerinduan dan karma yang aku miliki dengannya. Tuan, murid ini sangat penasaran. Bertahun-tahun yang lalu, kamu jelas telah memulihkan kekuatan dan ingatanmu, jadi mengapa kamu masih meninggalkan Frozen Cloud Asgard? Gadis berpakaian biru itu bertanya dengan nada ingin tahu. Pada saat itu, kekuatanku yang dalam benar-benar lumpuh dan ingatanku hilang. Itu adalah anggota keluarga kerajaan malam abadi yang menyelamatkanku dari cakar binatang buas. Tidak lama kemudian, keluarga kerajaan malam abadi dihancurkan oleh sekelompok penjahat dan bajingan. Setelah ingatan dan kekuatanku pulih, meskipun hatiku dipenuhi dengan kebencian, aku tidak suka membunuh dan aku juga bukan bagian dari dunia ini. Jadi meninggalkan Frozen Cloud Asgard bisa dianggap sebagai pembayaran kecilku untuk dunia ini. Setelah mengatakan itu, suara wanita berpakaian putih itu tiba-tiba terputus. Gadis berpakaian biru itu terkejut beberapa saat sebelum dia mencoba menjelaskan situasinya. Apakah Tuan Alam Raja mengetahui bahwa kita telah meninggalkan alam Snow Song? Wanita berpakaian putih itu mengarahkan pandangannya ke bawah untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan meninggalkan semuanya. Kita harus kembali. Jangan beritahu kakak perempuan bahwa kami datang ke sini.
Dia selalu menaruh sedikit dendam padaku karena meninggalkan Divine and Frozen Art di tempat seperti itu. Ya Tuan, gadis berpakaian biru itu segera mengangguk. Jika Lord Realm King bertanya, saya hanya akan mengatakan bahwa kita pergi ke Cold Star Realm untuk bermain. Guru, apakah kita benar-benar akan pergi begitu saja? Anda jelas hanya perlu mengangkat satu jari dan semua orang jahat ini akan hilang sepenuhnya. Wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya sedikit tapi pada akhirnya, dia dengan ringan menggelengkannya, ini adalah takdir mereka. Bahkan jika saya membantu mereka mengatasi bencana saat ini, bencana yang terjadi selanjutnya hanya akan menjadi bencana yang lebih besar. Apakah mereka hidup atau mati? Sepenuhnya bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Saat ini, alam Dewa Bintang dan alam Dewa Bulan terlibat dalam perjuangan yang panjang dan sengit, alam Kaisar Brahma bertingkah aneh, dan alam Dewa Api sedang melihat alam salju Song kita dengan mata rakus dan serakah. Kekacauan besar sedang menimpa kita, dan meskipun aku punya hati, aku tidak bisa menimbulkan masalah lagi. Kalau begitu, mari kita kembali. Oh, gadis berpakaian biru menyuarakan kepatuhannya dan mengikuti di belakang wanita berpakaian putih. Awan ilusi melayang melewati tubuh mereka, seolah-olah itu adalah pemandangan dari surga. Tuan, kemarin saya mendengar desas-desus bahwa Putri Jasmine dari alam Dewa Bintang masih hidup. Sepertinya ada binatang pemakan alam semesta yang melihatnya di celah antar dimensi. Apakah menurut Anda itu benar? Ritual Stargate Realm King hanya kekurangan Putri Jasmine. Jika Putri Jasmine benar-benar masih hidup, maka Stargate Realm King akan dapat. Jangan percaya rumor dan kata-kata kosong apapun yang kamu dengar. Selain itu, apapun yang terjadi di alam Dewa Bintang bukanlah sesuatu yang harus kita khawatirkan. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara yang jelas dan dingin. Oh, mengerti. Lalu guru, kemana arah formasi teleportasi yang Anda tinggalkan di Frozen Cloud Asgard? Gadis berpakaian biru itu bertanya sekali lagi. Wanita berpakaian putih itu berhenti sejenak sebelum menjawab dengan lembut. Mungkin formasi teleportasi ini akan segera digunakan, adapun tujuan transmisi, itu akan tergantung pada nasibnya, saya juga tidak dapat memutuskannya. Alam iblis ilusi, lautan kematian. Arus hangat yang mengalir ke tubuh Yunce tidak terbatas dan tidak terbatas, mereka tampak semakin megah seiring berjalannya waktu. Mereka berenang melalui keseluruhan tubuh Yunce sebelum akhirnya menetap di pembuluh darahnya yang dalam. 100 siklus kemudian, Yunce praktis tidak merasakan keberadaan lautan api di sekitarnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi roh api murni, dan dia benar-benar tenggelam dalam dunia api ini. Setelah 100 siklus ini, energi dalam di pembuluh darahnya yang dalam telah menebal 3 kali lipat. Peningkatan kekuatan besar ini tidak memiliki elemen yang tidak stabil dan selama seluruh proses, dia bahkan tidak perlu melakukan upaya apapun, dia hanya perlu berkonsentrasi untuk mengarahkan energi api yang mengalir ke tubuhnya. Saat ini, jika dia mau, dia bisa mencapai terobosan dan melangkah langsung ke alam kaisar mendalam kapan saja. Metode kultivasi semacam ini sepenuhnya seperti mimpi bahkan bagi Yunce. Setelah 100 siklus ini, Yunce sadar kembali. Dia merasa hanya 6-8 jam telah berlalu sejak dia terjatuh ke dalam lautan kematian, dan pada saat ini, Adipati Ming dan Adipati Huai seharusnya sudah memastikan kematiannya dan permaisuri iblis kecil, jadi mereka seharusnya sudah meninggalkan pantai, dari laut kematian sekarang. Jadi, sudah waktunya dia dan permaisuri iblis kecil meninggalkan tempat ini. Ketika dia sudah sadar kembali, suara Jasmine terdengar bersamaan, jadi kamu akhirnya memutuskan untuk bangun. Dan disinilah aku, berpikir bahwa kamu tidak pernah ingin bangun dari kebingunganmu. Sudah berapa jam sejak itu? Apakah aura Duke Ming dan Duke Huai masih ada di sekitar sini?
Yun Ce bertanya dalam benaknya. Berapa jam? Jasmine tertawa dingin, kamu sudah berada di lautan kematian ini selama sebulan penuh. Apa? Mata Yun Ce terbuka lebar dan dia langsung meledak sambil berteriak, 1 bulan. Dalam 1 bulan ini, selain 2 bagian dari wasiat yang kamu gunakan untuk menjaga permaisuri iblis kecil tetap aman, sisa kesadaranmu telah tenggelam dalam kondisi trans total saat kamu memasuki kondisi kultivasi yang dalam, jadi tidak mungkin bagimu untuk melakukannya dengan jelas, melacak aliran waktu. Suara lembut Jasmine membawa sedikit rasa schadenfreude. Jadi apa yang kamu rasakan hanya beberapa jam sebenarnya adalah 30 hari penuh. Jika bukan karena kekhawatiran dalam pikiran bawah sadar Anda, tidak aneh jika Anda mempertahankan kondisi tersebut selama beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade. Lalu kenapa kamu tidak membangunkanku? Yun Ce hampir meledakkan atasannya. Kenapa aku ingin membangunkanmu? Jasmine bertanya dengan nada meremehkan, untuk kondisi kultivasi yang langka, saya lebih suka Anda terus berada dalam kondisi ini selamanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menang melawan Jasmine, Yun Ce benar-benar ingin meraihnya dan memukulnya dengan baik. Dia buru-buru melihat ke arah Putri Kai, meskipun sudah lebih dari sebulan, energi yang dia gunakan untuk menghalangi api tidak pernah hilang. Jadi tidak ada satupun bekas hangus di tubuh permaisuri iblis kecil. Pada saat itulah permaisuri iblis kecil tiba-tiba membuka matanya dan menatap langsung ke arahnya. Kamu akhirnya sadar, kata permaisuri iblis kecil dengan suara dingin. Meski nadanya tidak ramah, namun suara dan wajahnya tidak menunjukkan satupun tanda kelemahan. Hal ini membuat Yun Ce menghela nafas lega. Dia menjawab dengan nada agak malu, waktu yang lama telah berlalu, kenapa kamu tidak membangunkanku? Anda jelas telah tergelincir ke dalam kondisi kultivasi yang tercerahkan di mana Anda memasuki kondisi ketiadaan. Keadaan ini adalah sesuatu yang jarang ditemui oleh seorang praktisi mendalam sekalipun dalam hidupnya. Kecuali saya mencapai tahap di mana saya tidak dapat melanjutkan lagi, saya pasti tidak akan mengganggu Anda. Permaisuri iblis kecil menatap Yun Ce dalam-dalam, energi mendalam yang kamu masukkan ke dalam tubuhku benar-benar memastikan bahwa energi vital hidupku tidak hilang sedikit pun selama 30 hari penuh. Dan di dalam lautan kematian ini, kamu masih bisa benar-benar mencapai tingkat pencerahan, kamu hanyalah monster aneh yang tak terbayangkan. Permaisuri iblis kecil, terima kasih atas pujianmu. Yun Ce menjawab tanpa banyak kekuatan, tapi sekarang kamu harus percaya, selama kita bisa meninggalkan tempat ini, aku pasti punya metode untuk memulihkan garis hidupmu. Kedua orang itu tidak terus berbicara tetapi mereka saling memandang dengan ekspresi wajah yang rumit karena mereka masing-masing tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Mereka tanpa sadar telah berada di lautan kematian selama sebulan penuh. Jadi berita tentang kematian permaisuri iblis kecil seharusnya menyebar ke seluruh alam iblis ilusi. Kota kekaisaran iblis pasti telah terjerumus ke dalam lautan kekacauan, dan karena kebetulan itu adalah upacara besar permaisuri iblis kecil, semua pahlawan di dunia ini masih akan berkumpul di kota kekaisaran iblis. Saat ini, skenario di kota Demon Imperial pasti mengalami perubahan drastis. Meskipun istana Duke Huai tidak akan mampu naik tahta dalam waktu sesingkat itu, mengingat kekuasaan yang dia pegang di tangannya, dia pasti akan mampu mendominasi proses tersebut. Selain itu, akan ada peningkatan besar-besaran dalam jumlah faksi yang bersekutu dengan istana Adipati Huai sekarang, dan mereka yang setia pada klan Kaisar Iblis, terutama keluarga Yun dan keluarga Mu yang mengetahui alasan sebenarnya di balik kematian permaisuri iblis kecil, pasti akan sepenuhnya ditindas oleh istana Adipati Huai. Selain itu, masih ada Duke Ming yang menakutkan yang bersembunyi di balik layar. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, seru permaisuri iblis kecil. Ya, Yun Ce langsung menjawab. Sejak sebulan penuh telah berlalu,
Duke Ming dan Duke Huai pasti tidak akan lagi berada di Golden Crow Lightning Flame Valley. Dia menarik napas dengan keras dan kemudian melesat ke atas, melewati lava gagak emas. Hanya memikirkan pemandangan seperti ini akan menyebabkan banyak praktisi gemetar ketakutan, tapi ketika Yun Ce melewatinya, itu bahkan lebih mudah dan sederhana daripada terbang di udara. Karena udara yang paling tipis sekalipun akan menimbulkan beberapa hambatan baginya, sedangkan elemen api yang sangat terkonsentrasi malah akan membantunya tanpa henti. Lautan kematian membentang sejauh 1.500 km, itu sangat besar dan tidak ada yang tahu seberapa dalam. Yun Ce telah tenggelam di dalamnya selama 1 bulan tapi dia bahkan tidak tahu di mana dia berada di laut kematian saat ini. Secepat sambaran petir, dia terus melesat ke atas, tapi yang dia lihat di depannya masih berupa api penyucian lava yang luas. Hanya setelah puluhan napas kemudian Yun Ce akhirnya merasakan energi api mulai menipis. Detik berikutnya, saat mata mereka diserang oleh serangkaian cahaya yang menyilaukan, dia dan permaisuri iblis kecil akhirnya berhasil menembus lava dan meninggalkan lautan kematian setelah tinggal di dalam selama 30 hari. Itu adalah lautan kematian yang sama yang cukup kuat untuk menyebabkan banyak penguasa kuat mati di dalamnya. Lava cair di laut kematian akan terus berguling dan bergerak, jadi lokasi mereka saat ini secara alami tidak sama dengan lokasi mereka sebelumnya ketika mereka memasuki laut kematian. Yun Ce menatap tajam ke sekelilingnya, dan bahkan dengan penglihatannya, dia hanya bisa melihat lahar merah kemanapun dia memandang. Tidak ada hal lain yang bisa dilihatnya selain lahar dan bahkan langit pun tidak berwarna ungu tua di lembah api petir gagak emas. Itu adalah api merah tua. Mustahil untuk mengarahkan diri sendiri ke dalam lautan kematian yang tak terbatas. Yun Ce berdiri di satu tempat dan mengamati sekelilingnya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya melihat warna ungu yang sangat samar di arah paling tenggara, di tempat di mana lautan kematian hampir menyentuh cakrawala. Langit di atas lautan kematian berwarna merah tua, tetapi langit di atas lembah api gagak emas berwarna ungu. Yun Ce mengunci lokasi itu dan bergegas ke tenggara. Menggunakan Extreme Mirage Lightning, tidak lama kemudian warna ungu samar perlahan menjadi semakin jelas dan secara bertahap menjadi lebih tebal. Setelah meninggalkan lautan kematian, kecepatan dia menyerap energi langit dan bumi berkurang beberapa puluh kali lipat dan Yun Ce tiba-tiba bisa merasakan energi vital permaisuri iblis kecil dengan jelas menghilang saat napasnya juga menjadi tidak teratur, lagi pula, dia masih dalam keadaan di mana garis hidupnya telah terputus dan hidupnya telah dipersingkat. Yun Ce mengumpulkan semua energi dalam tubuhnya dan membawa kecepatannya ke batas maksimum. 1 jam kemudian, batas laut kematian akhirnya terlihat dalam penglihatannya. Sambaran petir ungu menghujani dari langit, disertai gemuruh guntur yang memekakkan telinga. Kita hampir mencapai Golden Crow Lightning Flame Valley. Yun Ce berteriak dengan suara rendah saat Golden Crow Lightning Flame Valley di depannya semakin dekat. Yun Ce berguling dan gelombang panas di sekitar tubuhnya secara kasar dihilangkan. Ketika kakinya menyentuh tanah, setelah turun dari udara, Golden Crow Lightning Flame Valley berada di bawah kakinya. Fiuh! Yun Ce menghela nafas panjang, lalu memandang ke arah permaisuri iblis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Permaisuri iblis kecil mendorongnya dengan telapak tangannya dan berjuang melepaskan diri dari genggamannya. Kamu secara pribadi mengatakan sebelumnya bahwa rahasia terbesar klan Kaisar Iblisku adalah aku bisa mengambil setengah langkah ke alam mendalam ilahi. Rahasia itu, apa itu? Kota Kekaisaran Iblis pasti berada dalam kekacauan besar sekarang. Jadi apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan Istana Duke Huai mendapatkan apa yang mereka inginkan. 1 jam telah berlalu sejak mereka meninggalkan lautan kematian hingga sekarang. Aura permaisuri iblis kecil sudah sangat melemah dan bahkan berbicara menyebabkan dia terengah-engah.
Yunce tidak peduli dengan perlawanan permaisuri iblis kecil dan mengulurkan tangannya untuk menekannya ke bahunya. Dia mengaktifkan jalan agung Buddha dan memasukkan semua energi langit dan bumi yang telah dia kumpulkan ke dalam tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk menjaga vitalitas hidupnya. Itu adalah rahasia klan Kaisar Iblismu, jadi aku wajib memberitahukanmu, tapi sebelum itu, pertama-tama kita harus meninggalkan tempat ini dan memulihkan garis hidupmu. Jangan khawatir, aku setidaknya 70% yakin bahwa aku akan mampu memulihkan garis hidupmu sepenuhnya, tapi tidak di tempat ini. Karena saya membutuhkan kristal surga berurat ungu dalam jumlah besar, lebih dari 10 jenis batu giok roh dan lebih dari 30 jenis ramuan roh, dan tidak mungkin lembah api petir gagak emas memiliki hal-hal seperti itu. Jika Anda bahkan belum memperbaiki garis hidup Anda, jangan repot-repot memikirkan setengah langkah menuju alam mendalam ilahi. Karena kamu bisa secara paksa membuka formasi penyegelan Golden Crow Lightning Flame Valley untuk memasuki tempat ini, maka kamu juga harus bisa menemukan cara untuk keluar juga, kan? Yunce bertanya dengan suara penuh harapan. Aku hanya bisa masuk karena segel Kaisar Iblis. Jika aku menggunakan segel Kaisar Iblis, kami memang bisa keluar dari tempat ini dengan paksa. Tapi segel Kaisar Iblis telah dicuri oleh Dick Ming, dan dia mengetahui semua rahasia segel Kaisar Iblis seperti punggung tangannya. Jawab permaisuri iblis kecil sambil menggertakkan giginya. Lalu, apakah ada cara lain untuk keluar? Yunce bertanya sambil alisnya menyatu. Golden Crow Lightning Flame Valley adalah dunia yang mandiri, tidak ada jalan keluar apapun. Jika kita tidak mengandalkan segel Kaisar Iblis, satu-satunya cara bagi kita untuk meninggalkan tempat ini adalah ketika formasi penyegel yang mendalam menegaskan kembali dirinya sekali lagi, dan medan energi yang dihasilkan dari peristiwa itu dengan paksa mengusir kita. Tapi, wajah permaisuri iblis kecil menjadi pucat dan suaranya menjadi semakin lemah, tetapi setiap kali formasi penyegel mendalam dibuka, waktu berikutnya akan terbuka lagi adalah 5 tahun kemudian, dan bahkan jika seseorang menggunakan segel Kaisar Iblis, itu hanya dapat dibuka paksa setiap 100 tahun sekali dan setelah itu, tidak mungkin untuk membukanya kembali secara paksa dalam jangka waktu tersebut. 5 tahun, itu akan memakan waktu terlalu lama. Mengingat kondisi permaisuri iblis kecil, akan sulit baginya untuk bertahan bahkan selama 5 hari. Tapi, jika mereka menghabiskan 5 tahun penuh tenggelam dalam lautan kematian, mengingat banyaknya energi langit dan bumi, dia memang bisa memastikan bahwa permaisuri iblis kecil tidak akan mati dalam 5 tahun ini. Namun 5 tahun bukanlah 1 bulan, dan ada terlalu banyak hal yang bisa berubah dalam jangka waktu 5 tahun ini. Ini akan memberi Duke Huai Palace cukup waktu untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka atas seluruh alam iblis ilusi dan itu akan cukup bagi keluarga Yun untuk mengalami kemunduran total, atau bahkan kehancuran. Itu bahkan merupakan waktu yang cukup untuk memungkinkan alam iblis ilusi secara bertahap menerima dan mulai terbiasa dengan kepunahan garis keturunan Kaisar Iblis. Dan dalam 5 tahun, ada terlalu banyak hal yang tidak dapat mereka selamatkan. Entah itu untuk permaisuri iblis kecil atau untuk Yunce, itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa mereka terima. Apakah memang ada cara lain? Kata Yunce sambil menggertakkan giginya. Dada permaisuri iblis kecil terangkat dan dia berkata dengan agak termenung, pergi ke tanah leluhur gagak emas, dan mohon pada roh ilahi gagak emas untuk mengirim kami keluar dari sini. Itulah satu-satunya pilihan yang tersisa. Karena saya masih seseorang yang memiliki garis keturunan gagak emas, mungkin itu berhasil. Baiklah. Yunce membawa permaisuri iblis kecil dan terbang ke udara, melaju ke arah yang ditunjukkan. Permaisuri iblis kecil, aku ingat Duke Ming memanggilmu dengan sebutan Putri Kai, mungkinkah di masa lalu, kamu senang mengenakan pakaian berwarna-warni, karena pakaian abu-abu dan kaku yang kamu kenakan sekarang benar-benar jelek?
Ekspresi dan mata permaisuri setan kecil tetap kaku. Kai hanyalah nama yang saya miliki sebelumnya. Nama belakang klan Kaisar Iblisku adalah Huan, jadi nama keluargaku adalah Huan dan namaku Kai. Itu hanyalah sebuah nama, dan itu adalah nama yang aku sendiri hampir lupa. Saya tidak percaya bahwa itu hanya sesederhana sebuah nama. Yunce berkata sambil melihat ke depan, jika kamu tidak mengenakan pakaian yang indah dan berwarna-warni, lalu mengapa mereka memanggilmu Putri Kai? Itu karena kamu menanggung beban berat dan menyimpan dendam di dalam hatimu sehingga kamu selalu berpakaian abu-abu, bukan? Yunce menghela nafas ringan dan suaranya mengandung sedikit kesedihan dan kasih sayang yang mendalam. Bagaimanapun, kamu hanyalah seorang wanita, tidak perlu memperlakukan dirimu sendiri dengan cara seperti itu. Untuk mengubah kehidupanmu yang sebelumnya penuh warna menjadi mendung dan suram, dunia kesepian yang sunyi, bagimu memperlakukan dirimu sendiri dengan cara seperti itu terlalu kejam. Saya telah mendengar dari beberapa orang bahwa dahulu kala, Anda adalah kecantikan nomor satu yang diakui secara publik di seluruh alam iblis ilusi. Saya benar-benar ingin tahu betapa cantiknya Anda jika Anda mengenakan satu set pakaian mewah berwarna-warni, itu benar-benar akan menjadi kecantikan nomor satu di alam iblis ilusi, begitu megah hingga mempesona mata. Telapak tangan sedingin es dari permaisuri iblis kecil menempel di dada Yunce. Kamu tidak diperbolehkan mengutarakan omong kosong lagi. Biarpun aku dalam kondisi ini, membunuhmu, semudah membalikkan pergelangan tanganku. Yunce tidak terlihat sedikit pun ketakutan. Sebaliknya, dia mengerutkan bibirnya dan tertawa. Saya sama sekali tidak takut dengan ancaman Anda, sebaliknya, saya sepenuhnya memahami pikiran dan tindakan Anda selama 100 tahun terakhir, karena untuk jangka waktu tertentu, saya persis seperti Anda, kebencian dan balas dendam adalah satu-satunya hal yang aku miliki. Anda, permaisuri iblis kecil telah tergerak oleh kata-katanya dan dia memutar matanya untuk bertemu dengannya, menemukan bahwa rasa sakit yang jelas melintas di pupil matanya untuk sesaat. Yunce perlahan berkata, kebencian adalah sejenis racun yang mengerikan, hal itu sebelumnya telah menutupi mataku, menggerogoti rasionalitasku dan sepenuhnya mengubur emosiku. Aku sebelumnya percaya bahwa apa yang telah kulakukan adalah benar, dan itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan, bahkan jika pada akhirnya aku dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Aku percaya bahwa balas dendamku yang tiada henti akan menghibur roh dia di surga. Tapi ketika dia telah binasa, kata-kata yang dia gunakan dengan sisa energi hidupnya untuk diucapkan, adalah agar aku meninggalkan pembalasan. Hanya pada saat itulah saya mengerti. Roh mereka di surga tidak ingin aku membalas dendam atas namanya, mereka hanya ingin aku menjalani kehidupan yang baik. Semakin baik hidupku, mereka akan semakin terhibur. Jika aku mengubur diriku dalam jurang rasa sakit dan kebencian yang dalam, itu hanya akan membuat mereka semakin kesakitan. Itu juga akan menimbulkan rasa sakit bagi mereka yang masih hidup dan berada di sisiku. Pada akhirnya, aku telah mencapai hasil yang tidak akan pernah bisa kusembuhkan. Tangan permaisuri iblis kecil perlahan menjauh dari dada Yunce dan matanya menjadi berkabut. Setelah itu, dia perlahan berkata, kita sudah sampai. Di depan mereka ada tembok gunung dan di depan tembok ini ada formasi mendalam yang berputar perlahan yang terbakar dengan api emas. Ini adalah akhir dari lembah api petir gagak emas, tempat di mana tanah leluhur gagak emas berada.